Hai gengs, welcome to channel Bukalapak bersama gue Hero Tadarivan. Yang pastinya thank you banget nih udah nyamperin gue di channel ini. Atau mungkin kalian yang baru nonton, boleh banget langsung klik tombol subscribe di bawah dan nyalain juga lonceng notifikasinya biar channel Bukalapak nih bisa tembus 1 juta subscribers. Nah by the way, di masa-masa PPKM nih, yang jujur gue nggak tahu ya, ini udah level berapa? Katanya mall-mall udah boleh buka ya? Cuman mungkin dari kalian juga masih ada yang takut-takutan karena situasinya kan belum terlalu kondusif. Tapi tenang aja geng, kalian bisa tetap duduk anteng di rumah. Soalnya semua kebutuhan tuh sekarang bisa kalian dapatkan di Bukalapak. Nah, di Bukalapak nih, ada diskon PPKM gede-gedean gak masuk akal. Mulai dari produk kebutuhan sehari-hari. Selama pandemi gini nih, itu bisa tembus harga Rp1 doang coba. Mulai dari vitamin, daging-dagingan, buah-buahan, dan lain-lain. Banyak banget. Kalian cukup ke link di deskripsi di bawah aja untuk beli barangnya dan pakai kode yang ini ya. Langsung deh serbu. Nah, sama ada nih selain diskon PPKM, masih ada juga promo pilihan jagoan pas gajian nih untuk khusus produk motor. Biar bisa San Mori ini jadi makin lebih happy. Langsung deh sikat barang-barang yang sesuai dengan kebutuhan kamu sekarang, karena semuanya ada di Bukalapak. Produknya murah, lengkap, dan pastinya original. Dan semuanya nih kamu bisa beli dengan promo no ongkir 100.000 kali. Masih ada itu gengs promonya. Tenang aja udah. Jadi nggak pas banget kan? Kalian beli barangnya terus no ongkir lagi. Apa kurang mantap tuh? Langsung buka aplikasi Bukalapak. Geng, sepertinya semuanya ini bakal setuju dengan kalimat yang emang lagi trending nih. Kalau Indonesia is just not wonderful, karena Indonesia is a wonderland. Dimana memang budaya dan kekayaan alam yang kita miliki itu indah banget dan beragam ya gengs. Terutama keindahan perairan Indonesia yang sudah diakui di mata dunia. Nah, meskipun memiliki banyak banget jutaan biota laut dengan pemandangan yang luar biasa juga, beberapa perairan di Indonesia itu menyimpan kisah-kisah misteri dan kisah kelam yang misterius yang pastinya mengundang banyak cerita mistis. Apa aja? Kita mulai yuk dari yang pertama, yaitu perairan Masalembo. Secara geografis, perairan Masalembo termasuk dalam Provinsi Jawa Timur dan sering dianggap sebagai segitiga bermuda versi Indonesia. Dikatakan demikian karena segitiga itu akan terbentuk setelah ditarik garis hayal antara Pulau Bawean di Jawa Timur, Kota Majene di Sulawesi Barat, dan Pulau Tengah di Nusa Tenggara Barat. Nah, di perairan ini sering juga tuh terjadi kecelakaan tragis dan mengerikan. Salah satu kecelakaan terburuk dalam sejarah transportasi laut Indonesia terjadi di perairan ini. Pada tanggal 27 Januari 1981, kapal motor penumpang atau KMP Tampomas 2 itu terbakar selama 3 hari dan akhirnya tenggelam dalam pelayarannya dari Tanjung Priok ke Makassar. Dari 1.000 penumpang itu tercatat sekitar 432 tewas akibat tragedi tersebut. Setelahnya masih banyak ya peristiwa kapal karam di perairan ini. Bahkan sampai tahun 2019 yang lalu masih banyak berita tuh mengenai kapal karam yang terjadi di perairan Masalembo. Tapi yang paling terkenal dan kembali menghebohkan banget adalah kecelakaan pesawat Adam Air. Pada 1 Januari 2007, pesawat Adam Air mengalami kecelakaan yang menewaskan seluruh penumpang dan kru yang berjumlah 102 orang. Kotak hitam pesawat tersebut itu baru ditemukan 8 bulan setelahnya pada tanggal 28 Agustus 2007 di perairan Majene, Sulawesi Barat. KNKT menyimpulkan kecelakaan disebabkan cuaca buruk, kerusakan alat bantu navigasi internal, dan kegagalan pilot menghadapi situasi darurat. Nah, para ilmuwan percaya banyak kecelakaan yang terjadi itu dapat dijelaskan sebenarnya secara metafisika. Meskipun demikian, bukti ilmiah itu kurang kayak apa yang meyakinkan masyarakat, di mana masyarakat setempat itu percaya bahwa di daerah tersebut dikuasai yang namanya Ratu Malaka. Ada pula yang menyebutkan daerah ini itu sebagai salah satu wilayah kerajaan gaib terbesar di Indonesia yang dihuni sama siluman dan jin. Beberapa masyarakat juga mengatakan berdasarkan dalil-dalil agama yang mereka anut, wilayah berbentuk segitiga serta pusat pertemuan arus panas dan arus dingin itu merupakan daerah kesukaan jin dan iblis untuk bersemayam. Nah, warga di Kepulauan Masalembo itu juga percaya bahwa untuk melalui perairan Masalembo biar bisa selamat nih maksudnya, nelayan maupun kapal yang melintas itu harus memberi salam dan serta izin juga pada para penghuni lautan dengan membawa kayak semacam sesajen-sesajen khusus. Teori peradaban Atlantis itu diperkenalkan oleh Plato dalam karyanya Timaeus and Critias. Nah, teori ini menjadi pemicu pencarian besar-besaran oleh para arkeolog dan oceanografer untuk membuktikan keberadaan dari peradaban ini. Menurut sang filsuf Yunani itu, Atlantis itu terhampar. Namun setelah gagal menyerang Yunani, Atlantis tenggelam ke dalam samudra hanya dalam waktu 1 malam saja. Sejumlah ilmuwan itu memperdebatkan lokasi dari peradaban yang hilang. Mereka sampai menyusuri Spanyol, Kepulauan Mediterania, Gunung Sahara, Amerika Tengah, Antartika, Afrika, bahkan Samudra Atlantik karena kemiripan namanya. Mereka juga berusaha menemukan bekas-bekas dari peradaban Atlantis di daerah-daerah tersebut, tapi hasilnya semua nihil. Menurut peneliti asal Brazil, yaitu Profesor Arciono Nunes dos Santos, para ilmuwan itu tak kunjung menemukan Atlantis karena mereka mencari di lokasi yang memang salah, di mana Atlantis dipercaya beradanya tuh di Samudra Hindia. Nah, pria berlatar belakang fisika nuklir ini tersebut menyebutkan bahwa Indonesia adalah tempat yang tepat untuk keberadaan Atlantis. Dalam bukunya berjudul Atlantis: The Lost Continent Finally
originally found, Atlantis itu digambarkan berada di the most volcanic region in the world, alias daerah yang paling banyak gunung berapinya. Dan faktanya, Indonesia itu kan memang terdiri dari ratusan gunung berapi yang berubah menjadi kepulauan. Dan menurut Santos, letusan beberapa gunung berapi yang secara bersamaan itu menyelimuti permukaan bumi dan mencairkan es yang membuat volume air laut itu meningkat dan akhirnya menenggelamkan peradaban Atlantis. Pernyataan Santos itu tidak sendirian, gengs. Sekarang ini ada juga seorang akademisi dari Oxford mengatakan dalam bukunya Eden in the East di tahun 1998 bahwa peradaban dunia berasal dari Sundaland, lalu manusia itu menyebar ke seluruh dunia. Nah, meski memang tidak secara eksplisit ya mengatakan kalau Atlantis itu adanya di Indonesia, namun dia memang meyakini mitologi banjir yang sangat besar dan pulau tenggelam memang pernah terjadi di wilayah Indonesia. Kisah karamnya kapal orang Medan yang terjadi pada tahun 1947 menyebar di berbagai cerita dari para pelaut, dari satu pelabuhan ke pelabuhan yang lain. Karamnya kapal itu menyisakan misteri yang belum terungkap, gengs. Nah, hal ini sempat menjadi perhatian dunia dan bahkan tercatat dalam dokumen CIA loh. Kala itu, beberapa orang Belanda dan Inggris yang memang sedang melintas di Selat Malaka tahu-tahu mendapatkan sebuah panggilan darurat. Nah, kapal-kapal tersebut mendapatkan sebuah kode Morse yang berisi pesan SOS dari orang Medan. Kami mengapung, semua kru dan kapten meninggal di Khartoum dan jembatan. Mungkin seluruh kru sudah meninggal. Beberapa menit kemudian, kode Morse ini ada lagi muncul, di mana itu adalah pesan terakhir dari penumpang orang Medan yang bilang, saya hampir mati. Lalu panggilan darurat itu direspon oleh salah satu kapal Amerika Serikat, SS Silver Star, yang lokasinya memang kebetulan berada tidak jauh dari lokasi kapal orang Medan. Akhirnya mereka segera mengirimkan jawaban atas permintaan tolong tersebut. Namun abis itu udah nggak ada tanggapan lagi. Nah, kapal SS Silver Star ini memutuskan mendekati titik lokasi SS orang Medan. Menurut keterangan awak kapal SS Silver Star, kapal orang Medan itu terlihat kosong tanpa muatan, gengs. Badan kapal juga terlihat kusam dan tidak terurus seperti kapal yang terbengkalai sudah lama. Akhirnya ada kru dari kapal SS Silver Star yang memutuskan untuk masuk ke dalam, mengecek keberadaannya nih kondisi orang-orang di dalam kapal orang Medan. Mungkin masih ada penumpang yang selamat gitu kan. Nah, di sana mereka menemukan kondisi yang sangat mengerikan, di mana semua awak kapal dari kapal orang Medan ditemukan sudah meninggal dan dalam keadaan matanya terbelalak melotot dengan mulut menganga seolah-olah mereka sedang ketakutan. Seluruh mayat yang bergelimpangan di kapal tersebut telah kaku, seolah-olah memang telah lama meninggal. Hal aneh lain yang kru SS Silver Star rasakan adalah udara dingin yang menyelimuti kapal orang Medan. Padahal suhu udara kali itu mencapai 43 derajat Celcius. Mengetahui kondisi dari kapal orang Medan, kapal Kapten SS Silver Star pun memberikan perintah untuk menarik kapal orang Medan ke pelabuhan terdekat agar para mayat-mayat di dalamnya itu bisa dikubur dengan layak lah dan kapalnya juga bisa diselidiki lebih lanjut. Di tengah perjalanan nih, kru dari kapal SS Silver Star itu melihat ada sebuah asap yang mengepul dari bagian belakang kapal orang Medan. Karena khawatir nih kapal orang Medan itu akan meledak dan membahayakan kapal SS Silver Star, akhirnya mereka mengurungkan niatnya. Kapal SS Silver Star pun memutuskan untuk melepas tali penghubung antara kapal mereka. Gak lama setelah mereka ini menjauh, kapal orang Medan tadi mengeluarkan api yang besar dan tahu-tahu kayak meledak tiba-tiba, gengs. Yang nggak tahu itu apinya dari mana. Setelah berada di pelabuhan terdekat, para kru dari kapal SS Silver Star itu menceritakan dong apa yang mereka alami. Dan anehnya, setelah ditelusuri lebih lanjut, kapal bernama orang Medan ini tidak pernah terdaftar. So itu gengs serangkaian misteri di perairan Indonesia. Kira-kira menurut kalian, mana yang paling seru dan paling bisa dipercaya? Atau mungkin kalian tahu nih ada misteri yang lebih seru di perairan Indonesia? Boleh langsung komen di bawah ya. Yaudah, thank you semua yang udah nonton. Sampai jumpa lagi kita di video-video di channel Bukalapak selanjutnya. Dadah!